7 tingkatan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari sama-sama kita mengenal tentang 7 tingkatan zikir. Yang pertama itu adalah zikir lisan. Apa itu zikir lisan? Zikir lisan itu ya, mulut menyebut asma Allah. Ya, lisan sendiri ini lisan ya. Lisan itu bahasa Arab ya. Lisan ini artinya lidah. Ya, jadi yang mengucap itu lidah. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah wa akbar, semua tentang asma-asma Allah itu yang diucapkan melalui lidah atau terucap melalui mulut. Ini disebut zikir lisan. Ya. Apa tujuan zikir lisan? Nah, tujuannya itu agar mengingatkan hati, karena hati kita sering lupa dan hati sifatnya ini bolak-balik. Ya, hati ini kadang bilang iya, kadang bilang tidak. Jadi sifatnya bolak-balik. Kadang mulut bilang A, hati bilang B. Seperti itu ya. Maka zikir lisan itu diperlukan. Semakin sering zikir lisan, maka semakin kuat juga hatinya. Ya. Karena fungsi zikir lisan sendiri ini untuk menguatkan hati. Kemudian yang kedua adalah zikir nafas ya. Ya, nafas juga berasal dari kata bahasa Arab, nafas ya. Zikir nafas ini ghairu masmu' atau tidak terdengar ya. Ya, kita kenal sebagai nafas ya, itu juga dikenal dengan bahasa Indonesia ya. Nafas ya. Yaitu mulut diam, perasaan menyebut Allah, atau seperti suara hati ya. Suara hati itu menyebut Allah, 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 Allah. Nah, itu yang disebut dengan zikir nafas ya. Hampir mirip-mirip dengan zikir kolbu ya. Tapi nafas kita ya, kalau nafas itu kan hembusan. Jadi lebih tepatnya suara hati ya. Itu ghairu masmu' di sini, dimana melakukan zikir tanpa bersuara dari lisan atau dari mulut, melainkan di sini melalui nafas ya. Kemudian yang ketiga ini zikir kolbu. Zikir kolbu ya, kolbu ini sendiri ya, kolbu itu hati ya. Zikir kolbu, kalau tadi sebelumnya zikir nafas, di sini ada zikir kolbu ya. Kalau zikir nafas itu suara hati, itu perasaan ya, perasaan yang kita rasakan itu kita menyebut asma Allah. Allah, Allah, alhamdulillah, 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 syukurillah, dan lain sebagainya. Bismillah, 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 ya, semua tentang asma Allah, zikir. Nah, ini semakin fokus hatinya ya, semakin fokus hatinya
menyebut Allah atau asma-asma Allah di sini. Ya. Kalau tadi samar-samar, nah kalau zikir kolbu ini sudah semakin fokus zikir. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli wa tub alayya. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Ya. Itu yang fokus hatinya menyebut Allah atau asma Allah, ya, hatinya berzikir. Nah, jadi zikir kolbu tingkatan dari zikir nafasnya, ya. Kemudian ada lagi yang keempat, zikir ruh. Zikir ruh itu adalah ketika orang melihat apapun yang terlihat Allah Subhanahu wa taala, itu tajalli. Ya, yang terlihat Allah karena sudah meningkat ya dari zikir lisan, nafas, kolbu, dan zikir ruh, ya. Zikir ruh. Nah, di sini yang melihat yang terlihat Allah, ya. Nah, ini bisa dibayangkan oleh ahli zikir ruh, ya, setelah melaksanakan atau memahami, kemudian melekatkan antara zikir lisan, nafas, dan kolbu, dan barulah terasa di sini bahwasanya ketika orang yang sudah bisa melakukan zikir ruh, dia akan melihat apapun, ya, yang terlihat itu Allah, gambarannya Allah. Bagaimana sih gambaran Allah? Nah, ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ya, hanya ruh sendiri yang bisa melihat, ya, atau memahami itu semua, dan itu adalah pelaku zikir ruh yang sudah mengalami zikir ruh. Kemudian zikir sir, ya, zikir sir itu apa ya? Ya, zikir sir ini memahami rahasia Allah, ya, terungkapnya rahasia-rahasia di balik segala sesuatu yang ada. Kemudian zikir khofi. Nah, zikir khofi ini, ya, kalau tadi zikir sir masih ada tajalinya, dan zikir khofi ini sudah fokus ke hakikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Hakikat Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah di atas tingkatan zikir sir, bukan tajalinya lagi, udah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi, zat yang maha mulia, yang maha agung segalanya. Nah, disinilah zikir khofi. Kemudian zikir akhfa khofi, zikir akhfal khofi, ya. Nah, zikir akhfal khofi ini adalah ini sudah fana, dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah. Jadi istilahnya raga, ya, raga tak berjasad, jasad tak beraga, jiwa tak berjiwa, jiwa tak bernafas, ya. Yang hanya Allah, ya. Dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah. Sekalipun dia wujudnya ada dari bentuk fisik, jiwa, raga, akal, hati, mata, pikiran. Nah, di sini pelaku zikir akhfal khofi sendiri, dia tidak merasakan apa-apa yang dirasakan pada dirinya atau
orang lain atau sekitarnya, benda makhluk ataupun segala sesuatunya, baik dirinya ataupun hatinya, jiwanya, raganya, itu sudah mengalami kefanaan, ya. Yang ada hanya Allah, ya. Segala sesuatunya af'al Allah. Dia tidak merasakan dia yang berbuat, melainkan Allah. Begitupun jika dia memandang sesuatu itu ketika dia pandang dan ada pergerakan pada sesuatu ataupun tidak, dia tetap hanya melihat, ya, dan dia hanya fana di sini karena dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah yang dirasakan oleh pelaku zikir akhfal khafi. Baik, inilah penjelasan singkat tentang tingkatan zikir atau 7 tingkatan zikir, di mana pada dasarnya dari 7 ini yang bisa dibahasakan itu hanyalah zikir lisan, zikir nafas, ya, kemudian zikir kolbu. Nah, jika dibahasakan pada bahasa Indonesia, namun jika dibahasakan dengan bahasa Arab, mungkin ini semua bisa lebih mudah dijelaskan dengan bayan, ya, dengan bayan, bukan dengan makna lughah, tetapi dengan bayan, ya, bagaimana menjelaskannya tentang tingkatan zikir-zikir ini, ya. Karena kalau kita menggunakan penjelasan dengan bahasa Indonesia, sangat minim sekali untuk menguraikan semua 7 tingkatan ini, ya. Karena bahasa yang lebih luas itu bahasa Arab, memiliki bayan-bayan yang sempurna untuk menerangkan hal-hal ini, ya. Baik, terima kasih. Atlubu minkum afwah, karena bagaimanapun kita masih banyak kekurangan dan kita bukanlah siapa-siapa dan tidaklah kita memiliki sesuatu apapun melainkan hanya Allah. Baik itu ilmu, harta, benda, takhta, jabatan, dan itu hanyalah milik Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.